biasa hadirat Tuhan melawat saya dan saudara pada malam hari ini dalam ibadah perdana kita, malam pujian penyembahan dan juga pendalaman Alkitab. Nah, saya akan bicara pendalaman Alkitab pada hari ini dari surat Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita. Judul pada malam hari ini adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi. Oke, sudah ketemu semua saudara-saudara? Amin. Mari kita mulai 23. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Beri tepuk tangan yang semangat untuk Tuhan ini. Rasul Paulus pernah menuliskan salah satu suratnya kepada jemaat Korintus, yakni dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Alkitab berkata bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat itu akan berakhir, bahasa roh itu akan yang namanya berhenti, pengetahuan manusia akan lenyap. Sebab apa? Sebab pengetahuan manusia itu tidak lengkap dan membuat manusia itu tidak sempurna. Pertanyaannya, mengapa kasih itu tidak berkesudahan, sedangkan karunia-karunia roh itu bisa berkesudahan? Jawabannya adalah karena kasih adalah karunia utama dari semua orang Kristen. Mari baca bersama 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kenapa? Karena kasih adalah simbol dari orang Kristen. Kasih adalah Kristus itu sendiri. Dan simbol dari kekristenan sejak Kristus mati sampai hari ini adalah salib, saudara-saudara. Setiap kali orang melihat salib, maka itu adalah tanda bukti dari kasih seseorang, yakni Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia yang berdosa. Sehingga manusia yang berdosa ketika mendapatkan kasih itu, maka kasih itu bukan hanya saja dimiliki, tetapi kasih itu pun juga harus dipelihara. Menarik sekali, karena waktu saya dan saudara baca surat Ibrani dari pasal 1 sampai pasal 12, di situ menunjukkan keunggulan Kristus. Kristus lebih tinggi dari Musa. Kristus itu dalam seketika lebih rendah dari malaikat, tapi Kristus lebih tinggi dari malaikat. Kristus sebagai imam besar. Bahkan keimaman Kristus itu bukan berasal dari Harun, tapi keimaman Kristus itu berasal dari Melkisedek yang tiada berawal dan tiada berakhir. Nah, ketika
penulis surat Ibrani memberikan doktrin-doktrin ini kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu yang sudah menjadi Kristen, di akhir daripada tulisannya dia memberikan doa dan nasihat. Salah satu nasihat yang pertama yang saya dan saudara sudah baca adalah peliharalah kasih persaudaraan. Ada amin saudara? Itu yang saya bilang tadi di depan. Akhir zaman, fenomena yang terjadi di kalangan orang Kristen, kasih orang Kristen mulai menjadi dingin. Bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada sesama manusia. Menarik saudara, karena kata kasih di sini itu tidak menggunakan kata agape, tetapi kata kasih di sini saudara menggunakan kata Philadelphia. Kata Philadelphia saudara dalam teks Yunani itu memakai dua kata Yunani kuno atau koine. Yang pertama itu saudara-saudara adalah philos, dan yang kedua itu adalah adelphos. Nah, philos ini saudara itu mengandung pengertian bahwa seseorang yang sangat disayangi atau dicintai. Sedangkan adelphos adalah saudara yang tidak ada hubungannya tetapi dianggap sebagai saudara karena dicintai. Sedangkan kata pelihara saudara menggunakan kata meno. Kata meno di situ mengandung pengertian adalah tinggal tetap, tidak pergi atau berkelanjutan. Makanya di pembukaan tadi penulis surat Ibrani berkata apa saudara-saudara? Peliharalah. Artinya apa? Kasih itu yang sudah ada jangan berhenti, tapi kasih itu terus berkelanjutan. Di antara orang-orang percaya dan dibagikan kepada saudara-saudara, sekalipun dia itu masuk dalam kategori harusnya bukan hubungan saudara, tapi karena ada kasih Kristus, maka Philadelphia ini harus ditunjukkan kepada semua orang. Ada amin saudara? Salah satu contoh di Alkitab bagaimana kasih persaudaraan itu dipelihara, itu jemaat mula-mula. Coba kita perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Oke, sudah ada di depan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang apa saudara? Diselamatkan. Saudara lihat tuh, mereka tidak punya hubungan persaudaraan secara darah, tapi waktu mereka percaya kepada Kristus, waktu mereka menjadi gereja, waktu mereka menjadi eklesia, maka mereka itu bersaudara. Tidak heran lagu Kristen salah satunya bunyinya apa? Dalam Yesus apa? Kita bersaudara. Betul saudara? Petrus pernah bilang kepada Yesus, Guru, kami telah meninggalkan semuanya. Telah tinggalkan rumah, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, tinggalkan anak-anak. Yesus bilang begini, hari ini juga, saat ini juga, engkau akan mendapatkan itu kembali. Bahkan ketika aku datang, engkau akan memerintah bersama dengan aku. Saudara lihat,
orang yang tidak punya hubungan kekeluargaan secara darah, tetapi di dalam Kristus saya dan saudara ini keluarga. Makanya Paulus bilang dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 19, firman Tuhan berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Jadi kita semua ini keluarga. Makanya kalau ada yang susah, semua juga ikut apa? Susah. Ada saudara yang mengalami penderitaan, kita juga saudara bergumul dengan penderitaan saudara. Dibantu dengan doa, dibantu dengan apa? Uang, dibantu dengan apa? Makan, minum, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di dalam Tuhan saudara-saudara, kita itu dipersatukan. Bukan cuma dipersatukan dengan Kristus, tapi kita ini punya hubungan keluarga. Saudara pernah mimpi tidak ketemu dengan saya? Tidak pernah, toh? Saya juga tidak pernah mimpi ketemu dengan saudara. Tapi itulah cara-cara Tuhan. Bahkan saya mau berkata, di dalam Tuhan kadang-kadang hubungan kita dengan saudara seiman, keluarga rohani saudara, itu kadang-kadang lebih erat, lebih peduli, dan lebih ketemu begitu. Kenapa? Karena Kristus ada di antara hubungan kita. Contohnya, saya ini orang kalau mau kemana aja nggak pernah susah. Mau pergi pulau apa aja tidak pernah susah. Kenapa? Karena hampir di setiap provinsi saya tuh ada keluarga rohani di sana. Jadi kalau pergi ke Sumatera ada di sana, pergi ke Jawa ada di sana, pergi ke Kalimantan ada di sana, pergi ke Sulawesi ada di sana, pergi ke Maluku ada di sana, pergi ke Papua juga ada di sana. Apa yang membuat hubungan itu saudara dibangun? Jawabannya kenapa? Karena saya dan saudara dipersatukan melalui kasih Kristus. Bahkan Wahyu, kalau saudara perhatikan ayat itu pasal 7 ayat yang ke-9, di situ Yohanes saudara mendapatkan penglihatan tentang orang-orang yang ada di surga nanti. Wahyu pasal 7 ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari mana saudara? Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di antara mereka. Jadi orang-orang dari segala bangsa, suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu kumpul semua di surga. Jadi saudara lihat, di dalam Kristus semua dipersatukan menjadi keluarga Allah. Jadi saudara ada di tengah-tengah gereja, saudara punya keluarga itu banyak. Selain keluarga yang ada hubungan darah, tapi keluarga rohani saudara itu keluarga. Tidak heran penulis surat Ibrani bilang apa? Jangan hanya punya kasih saja, tapi peliharalah kasih persaudaraan. Kenapa? Karena ini penting sekali. Karunia bisa berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Tidak bisa. Karunia bisa berhenti. Bahkan kalau orang itu sombong, Tuhan bisa cabut karunia dari hidup dia. Tapi ingat, kasih adalah karunia yang paling utama dan terutama bagi orang Kristen. Saudara mungkin tidak bisa doa dan orang sembuh, tapi saudara diberikan karunia kasih. Saudara mungkin tidak berbahasa roh dan tidak bisa menafsirkan bahasa roh, tapi Tuhan kasih saudara dan saya karunia apa? Kasih. Saudara mungkin tidak bisa bernubuat, tapi Tuhan kasih kita karunia yang utama tadi apa saudara? Kasih. Bahkan saudara mungkin tidak punya karunia yang banyak, mungkin hanya satu dan itu tidak terlalu menonjol juga. Tapi saya percaya kita semua diberikan satu karunia yang paling utama, yakni
kasih. Dan salah satu bunyi dari kasih adalah kasih itu murah hati. Amin. Yang pertama kasih itu sabar, yang kedua kasih itu murah hati. Nah, dari sini saya dan saudara akan belajar. Penulis surat Ibrani memberikan acuan kepada saya dan saudara. Bagaimana cara saya dan saudara memelihara kasih persaudaraan. Yang pertama, saya dan saudara lihat firman Tuhan berkata, ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Memberi tumpangan yang dimaksud oleh ayat ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama saudara-saudara adalah memberi tumpangan dalam hal makan dan minum. Sebab apa? Sebab penulis Ibrani memberikan satu contoh tentang Abraham dalam Kejadian pasal 18. Abraham sedang duduk di depan kemahnya. Tiba-tiba ada 3 orang saudara yang datang menjumpai Abraham. Dan Abraham tidak tahu bahwa itu adalah epifani atau penampakan dari malaikat Tuhan yang disebut teofani. Tapi saudara-saudara, Abraham melihat bahwa ada 3 orang yang datang ke dia. Selain budaya pada waktu itu adalah budaya yang harus menerima orang yang datang ke rumah, tapi Abraham ini adalah orang yang sudah dibenarkan, sehingga dia harus belajar untuk menjamu orang dengan penuh kasih ketika datang ke rumah dia. Saudara nanti baca di rumah ayat 1 sampai 10. Kejadian pasalnya yang ke-18. Maka Abraham bilang begini, tuan-tuanku telah datang, itu sebabnya jangan pergi dulu. Basuhlah kaki kalian di tempat ini dan beristirahatlah sebentar. Maka mereka mengikuti nasihat daripada Abraham. Mereka ada di situ. Abraham segera pergi masuk ke kemah dan bilang kepada istrinya yang bernama Sarah, Sarah, silakan kamu ambil tepung, bikin roti yang terbaik. Yang kedua, ambil lembu sapi kita yang dagingnya empuk, olahlah dia, bikin makanan yang enak. Kemudian apa? Buatlah daging dan juga apa? Susu untuk memberikan makanan minuman kepada mereka. Daging kalau bahasa kita hari ini yogurt, saudara. Yogurt itu makanan yang menambah stamina. Berarti diperkirakan mereka ini menjumpai Abraham bukan malam hari, mungkin antara pagi atau siang, sehingga diolah dengan cepat, saudara. Maka 3 orang ini diberi makan dan minum oleh Abraham. Setelah mereka makan dan minum, mereka tanya, di mana istrimu? Maka Sarah ada di belakang. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkata, tahun ini juga, dalam waktu seperti saat ini pun juga, istrimu akan menggendong seorang anak laki-laki. Saudara lihat tuh, kalau Abraham tidak menjamu mereka, ceritanya akan lain. Tapi Abraham tahu bahwa dia adalah orang benar, maka dia harus memberi tumpangan dalam soal apa, saudara-saudara? Makan dan minum. Dia memberi bukan karena dia sudah tahu bahwa ada berkat yang dia akan terima, tapi sebagai anak Tuhan, dia harus memberi tumpangan soal makan dan minum. Yesus pernah bilang apa? Kalau atau barang siapa memberikan secangkir air sejuk saja kepada dia yang salah satunya adalah muridku atau pengikutku, maka upahnya tidak akan pernah hilang. Saudara lihat, beri air putih aja dapat upah. Apalagi saudara beri sirup marjan, Coca-Cola, dan kawan-kawan. Makanya kalau ada orang pergi ke rumah saudara, saudara harus beri dia minum, beri dia makan. Amin. Loh ya, karena saudara mungkin tidak tahu bahwa itu adalah seorang apa? Malaikat loh. Dalam budaya tradisi orang Yunani, mereka itu sangat
hormat kepada dewa yang paling tertinggi mereka. Namanya adalah Zeus. Nah, tradisi Yunani mencatat dewa Zeus ini sering kali saudara, dia itu menjelma menjadi orang yang compang-camping atau miskin. Untuk apa? Untuk pergi ke rumah-rumah orang Yunani, saudara-saudara. Dan ketika orang menerima Zeus, maka mereka ini akan dapat berkat. Jadi bagi orang Yunani, tradisi mereka mencatat siapapun yang datang ke rumah mereka, mereka akan menerima. Karena jangan-jangan yang datang itu bukan manusia, tapi yang datang itu adalah dewa Zeus mereka. Saudara lihat, orang kafir aja percaya bahwa menjamu orang dengan makan dan minum itu bisa dibalas dengan berkat. Apatah lagi anak-anak Tuhan. Saya pernah saudara mendoakan salah satu orang Kristen. Dia ulang tahun, saya pergi mendoakan dia. Bawa kue saudara. Pas saya lewat toko roti, saya tidak enak lah masa pendeta pergi doakan terus ya, kadang-kadang bawa roti lah. Tidak besar sih, kecil lah sedang. Tapi bukan untuk dia, bukan untuk dia makan atau suami, tidak. Untuk dia punya anak-anak aja begitu. Saudara tahu, dari saya pergi sampai saya doakan, sampai saya pulang, air putih satu cangkir pun juga tidak keluar. Setelah saya analisa, oh orang ini memang kikir saudara. Saudara lihat, murid Kristus kalau pergi aja, saudara jam apalagi pendeta. Makanya di rumah saya tuh, setiap orang yang datang, minimal dia harus minum. Entah minum teh atau minum air putih apa aja, yang penting harus dijamu. Kenapa saudara? Karena orang mungkin tidak ada kerja, sampai-sampai bisa pergi bertamu di rumah saudara. Saya yakin dia ada kerja, tapi karena ada kepentingan, ada dorongan dari Tuhan, maka dia datang menjumpai kita. Sehingga saudara yang sudah menerima dia harus menjamu dia soal makan dan minum. Mungkin cuma air putih satu gelas atau air aqua satu botol, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang ada, saudara belajar untuk menjamu. Kenapa? Karena kalau dia adalah murid Kristus, saudara akan dibalas berkat oleh Tuhan. Dia tidak balas, tapi kalau dia berdoa buat saya dan saudara, itu berkat Tuhan dicurahkan bagi saya dan saudara. Amin. Tumpangan yang dalam bentuk yang kedua adalah dalam hal penginapan. Nah ini menarik sekali saudara. Kenapa? Karena konteks pada waktu itu penginapan dibawa ke Kaisaran Romawi itu tidak aman. Sehingga orang-orang asing atau orang-orang Kristen yang tidak punya hubungan darah tapi tahu bahwa mereka adalah Kristen, mereka itu akan disambut oleh orang Kristen yang ada di kota itu. Dan saudara, kitab Didache ini adalah kitab penuntun pengajaran para rasul dan orang Kristen awal-awal sebelum adanya Alkitab. Kitab Didache menuliskan bahwa ketika seseorang itu saudara dijamu dengan menyediakan penginapan, maka dia akan menginap 1 sampai 2 hari saja. Berapa hari saudara? 1 sampai 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari, kitab Didache mencatat bahwa dia adalah nabi palsu. Kenapa? Karena dia cuma nginap 1-2 hari untuk transit di situ. Karena mungkin perjalanannya sudah malam. Besok dia akan lanjut lagi ke kota yang dia tuju. Nah pada waktu itu saudara, orang Kristen harus menyediakan apa? Penginapan. Bahkan kitab Didache mencatat, kalau ada yang nginap lebih sampai 3 hari, dia nabi palsu. Dan kalau dia pergi dan dia minta uang, dia masuk dalam kategori nabi palsu. Jadi kalau ada orang nginap di rumah saudara hamba Tuhan, pergi dan minta uang, dia nabi palsu. Iya dong, kita sudah menyediakan makan minum, penginapan, masa minta uang lagi. Nah saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa pernah ada seorang nabi
itu dijamu saudara oleh perempuan Sunem, namanya adalah Elisa. Elisa sering kali lewat daerah itu dan perempuan ini berkata kepada suaminya, "Tuanku, aku tahu bahwa orang ini adalah seorang nabi Allah. Biarlah kita membuat bagi dia kamar kecil, taruh tempat tidur, taruh kursi, taruh meja, dan taruh kandil di situ." Akhirnya selain Elisa dan bujangnya itu pergi lewat di situ dijamu makan, nyonya ini dan suaminya berkata, "Nginap aja di kamar ini." Makanya sampai hari ini terkenal namanya kamar apa? Elisa. Mereka nginap, dan ketika nginap Elisa bilang kepada bujangnya, "Kira-kira dia ini butuh apa? Panggil dia." Maka waktu dipanggil Elisa bilang begini, "Apakah engkau ingin perkaramu dibela oleh raja?" Dia berkata, tidak perlu. Aku tinggal di tengah-tengah kaumku." Ternyata dia tanya kepada bujangnya, dan bujangnya berkata bahwa dia itu mandul. Elisa panggil, "Mari." Elisa bilang begini, "Tahun depan saat seperti ini juga kamu akan menggendong seorang anak laki-laki." Saudara lihat tuh, jamu hamba Tuhan suruh nginap di situ, saudara, diberkati. Betul saudara, tahun depan anak itu saudara, betul anak. Bahkan ketika dia tumbuh dewasa sedang bermain saudara di ladang, dia punya kepala sakit, dia berteriak kepala, dia jatuh saudara, meninggal. Ibunya angkat dia taruh di kamar Elisa saudara. Dia pergi meninggalkan Sunem, pergi ke Gilgal. Itu jaraknya saudara kurang lebih saudara 42 km. Dia pergi dengan hambanya, dan waktu masih jauh Elisa bilang kepada bujangnya, "Bukankah itu perempuan Sunem? Pergi, hampiri dia." Perempuan ini tidak mau pergi kalau Elisa tidak bersama dengan dia. Alkitab berkata, Elisa pergi, dan sampai di situ Elisa berdoa kepada Tuhan, tidur di atas anak itu. Dan Alkitab berkata, anak itu yang mati saudara dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Berarti kalau saudara kasih tumpangan ke hamba Tuhan, saudara diberkati. Yang penting hamba Tuhan yang betul. Kalau nabi palsu jangan coba-coba. Nanti saudara disesatkan, saudara dirugikan. Ada amin? Sehingga Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata sampai ayat 10, "Janganlah apa saudara-saudara? Kita jemu-jemu." Baca yang keras, 2-3. "Berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak apa saudara menjadi lemah." Ayat 10 lagi, 2-3. "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Bilang sama kiri kanan, "Saya mau buat baik kepadamu." Harus. Iya dong. Saudara buat baik, saudara diberkati karena dia murid Kristus. Yang ngomong bukan saya, Alkitab yang ngomong. Amin. Jadi mari pelihara kasih persaudaraan. Bentuk yang pertama adalah jangan lupa memberi tumpangan. Yang kedua saudara-saudara adalah orang Kristen harus saudara memiliki perasaan simpati dan empati. Yakni apa saudara-saudara? Alkitab mencatat di ayat yang ketiga adalah, "Ingatlah kepada orang-orang hukuman dan juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang." Dalam penafsiran yang lain saudara, ingatlah kepada orang-orang yang ada di penjara. Nah, Yesus pernah kasih saudara perumpamaan tentang bagaimana orang-orang hukuman itu harus dilayani. Sebab orang-orang hukuman ketika dilayani, maka engkau sama saja melayani aku. Coba buka Matius 25 ayat 41 sampai 45. Firman Tuhan berkata, Matius 25 ayat 41 sampai 45. "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang
telah sedia untuk iblis dan apa? Malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku apa? Minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku apa? Tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mengapa saudara? Karena Tuhan mau bilang, orang Israel dulu, mereka adalah orang-orang hukuman. Mereka orang-orang terpenjara. Waktu mereka ada di Mesir 430 tahun, tidak ada yang bisa bebaskan mereka. Tapi Tuhan utus Musa untuk membebaskan mereka. Sehingga ketika mereka keluar dari Mesir, salah satu peringatan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah, kalian tidak boleh menindas orang-orang asing, orang-orang miskin, orang-orang hukuman. Kenapa? Karena kalian juga dulu adalah orang-orang hukuman. Kalian juga adalah orang-orang yang diperlakukan dengan semena-mena. Makanya saya dan saudara sebagai orang Kristen harus punya kasih. Saudara kerja, saudara mungkin punya jabatan tinggi, saudara pemimpin, ada anak buah di bawah saudara. Saudara harus punya otoritas sebagai bos, sebagai pemimpin, tapi harus dengan kasih juga. Kalau dia salah, dia tegur. Saudara tegur. Kalau dia minta maaf, minta ampun, saudara harus mengampuni. Kenapa? Karena saya dan saudara ini adalah orang-orang yang ingat, kita ini pemimpin, tapi ingat kita pun juga punya pemimpin. Makanya saudara lihat pemerintah ketika mereka berkuasa, kalau mereka ingat bahwa mereka itu adalah wakilnya Allah, mereka tidak akan semena-mena. Karena mereka tahu jabatan itu dari Tuhan. Bahkan mereka adalah wakilnya Allah. 5 tahun jabatan mereka selesai. Nah kita pun juga demikian. Saya dan saudara harus peduli dengan pelayanan model seperti begini. Makanya gereja itu sibuk dengan ibadah, tapi harus ada pelayanan kasih atau pelayanan sosial. Tahun ini kita berdoa, saya dan saudara bikin 1 kali lagi pelayanan sosial. Kenapa? Karena pelayanan sosial itu penting memberkati orang-orang susah, orang-orang miskin, janda-janda, anak yatim, orang-orang yang mungkin sedang berkesusahan. Saya yakin mereka mungkin ditolong oleh banyak orang. Tapi kalau sampai saya dan saudara digerakkan oleh Tuhan, berarti itu waktunya kita untuk memberkati mereka. Harus saudara, karena itu memang kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus selama melayani, dia masuk ke kota-kota. Tapi Alkitab juga berkata, dia pergi ke desa-desa. Dia menguatkan orang-orang yang lemah. Dia menolong menghibur orang-orang yang miskin. Bahkan Paulus berkata, bahwa kita bisa melakukan pelayanan apapun, tapi jangan pernah lupa dengan siapa? Dengan orang-orang miskin. Jadi saya mau berkata kepada kita malam ini, peliharalah kasih persaudaraan. Saya percaya kita sudah mengalami kasihnya Kristus, maka kasih Kristus itu pun juga ada di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Banyak pendeta kutip ayat ini saudara, bicara tentang perpuluhan. Ayat ini bukan bicara tentang perpuluhan. Waktu itu Paulus bilang kepada jemaat-jemaat Korintus, kalian kan kaya-kaya,
jemaat-jemaat kudus yang ada di Yerusalem sedang kelaparan. Kumpul bantuan dan berilah kepada mereka. Paulus bilang apa? Orang yang menabur banyak, menuai apa? Banyak. Orang yang menabur sedikit, menuai apa? Sedikit. Orang yang tidak menuai, ya tidak menuai juga. Berilah dengan apa? Dengan kerelaan, bukan dengan terpaksa. Makanya kalau ada aksi-aksi sosial, saudara bisa memberi. Saudara tidak bisa ke penjara sana, tidak bisa ke panti asuhan, tapi uang saudara sampai. Ada amin? Makanya gereja itu butuh 3 hal: doa, dana, dan apa saudara? Daya. Ada orang saudara hanya bisa apa? Doa saja. Ada orang saudara hanya bisa apa? Doa dengan apa? Dana. Tapi dia tidak punya apa? Daya. Ada orang yang punya apa saudara? Hanya daya saja. Nah, ketika 3 ini dikumpulkan saudara, ini menjadi kekuatan gereja yang luar biasa. Gereja harus peduli, pelihara kasih persaudaraan kepada orang-orang Kristen, tapi juga orang-orang hukuman dan orang-orang yang diperlakukan dengan semena-mena. Kata semena-mena di situ saudara, di akhirnya itu berkata bahwa waktu engkau masih hidup di dunia ini. Berarti waktu saya dan saudara masih hidup di dunia ini, kita pun juga bisa diperlakukan saudara dengan semena-mena. Contohnya apa? Contohnya kekristenan masih dipersekusi hari-hari ini. Gereja-gereja saudara susah mendapatkan izin pembangunan. Gereja-gereja yang beribadah saudara ditutup. Bagian kita apa saudara-saudara? Berdoa untuk mereka. Saya suka khotbah di PD Gemit, selalu di mana-mana aja. Sebelum firman Tuhan selalu doa 3 beban dunia. Yang pertama untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Yang kedua untuk hamba-hamba Tuhan. Dan yang ketiga adalah tentang sosial. Makanya kalau saya khotbah saya bilang tingkatkan pokok doa ini. Kenapa? Karena kita di sini beribadah dengan leluasa, dengan aman-aman. Orang-orang yang ada di kantong-kantong agama yang bukan Kristen, mereka saudara diperlakukan dengan apa? Sewenang-wenang. Kita hanya bisa berdoa, tapi saya yakin doa-doa kita itu saudara memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Bahkan kalau ada aksi-aksi dana, saya dan saudara memberi. Memberi bukan jumlah atau nilainya berapa, tapi dengan tulus ikhlas saudara menabur di tempat yang tepat. Waktu kita menolong orang-orang seperti demikian, ternyata kita sedang memelihara kasih persaudaraan. Saya yakin kalau kita lakukan firman Tuhan ini, saudara masuk dalam kategori orang Kristen yang murah hati. Karena kasih itu murah. Sifat-sifat kikir dalam kehidupan kita dibuang. Saudara yang tidak pernah tolong orang, susah sekali bantu orang, malam ini dengar firman, berubah. Kalau ada orang datang ke rumah saudara, memberilah dia makan dan minum. Makanya kalau di tempat-tempat tertentu, itu kalau pendeta habis khotbah, itu pengurus jemaat yang kaya-kaya itu lomba untuk kasih makan pendeta. Saya ini pelayanan sudah kemana-mana saudara, dan saya rasa itu mereka tuh berlomba. Pak Pendeta, di tempat kita di kota ini ada makanan yang paling enak. Nah, orang Kristen itu saya yakin makanan enak-enak saudara, tapi paling enak daging babi, saya yakin. Mereka berlomba untuk apa? Memberkati hamba Tuhan. Kenapa? Karena waktu mereka memberi makan dan minum, mereka itu didoakan. Loh, hamba Tuhan kan tidak balas toh, tapi dia balas dengan apa? Wih, kalau orang doa kasih saudara, itu berkat. Tadi saya lagi duduk-duduk siap khotbah, ada teman saya di Jakarta saudara, lama sekali tidak kontak. Dia kontak saya, "Shalom Pak Pendeta, apa kabar?" Saya bilang juga, "Shalom, selamat pagi, bagaimana kabarmu?" Dia bilang begini, "Aduh, hati saya meluap dengan sukacita.
Karena sudah lama saya tidak pernah mendengar kata shalom dari orang kepada saya. Dia punya masalah, minta jalan keluar. Saya kasih tak. Saya cuma bisa kasih yang namanya nasihat, tapi keputusan ada di tangan kamu. Saya belajar, ketika saya dan saudara punya kasih persaudaraan, saudara menabur apapun, saudara pasti akan menuai. Amin. Karena Alkitab sudah memberikan data. Ada Abraham, ada siapa lagi? Elisa, ada perempuan Sunem, bahkan murid Kristus ketika dijamu diberkati oleh Tuhan. Saya yakin malam ini kita akan berubah. Mulai malam ini peliharalah kasih persaudaraan. Kalau anjing saja bisa dipelihara, maka kasih juga pasti bisa dipelihara. Sekarang lagi musim orang pelihara anjing, saudara. Anjing yang kecil-kecil, saudara. Di mana-mana saya pergi. Bahkan saudara apa? Dokter hewan di mana-mana. Bahkan ada apa? Toko binatang. Orang mau piara apapun, nanti dititipkan di sana, dimandikan di sana, ada dokter di sana. Binatang aja orang pelihara kok. Masa kasih persaudaraan tidak dipelihara? Ada amin saudara? Tuhan berkati kita semua ini. Beri tepuk tangan. Amin. Mari bangkit berdiri. Haleluya.